Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Sudah siapkah anak-anak ustazah hari ini untuk belajar? Jika sudah siap, fokus dan konsentrasi. Siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu di tempat wisata. Sebelumnya, anak-anak ustazah sudah pernah membahas tentang keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah, serta di tempat bermain. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah anak-anak ustazah menyimak videonya dengan baik, anak-anak ustazah akan memahami keberagaman karakteristik individu di tempat wisata. Yang kedua, menyebutkan contoh keberagaman karakteristik individu di tempat wisata. Yang ketiga, menyebutkan kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata. Dan yang keempat, memahami sikap yang harus dikembangkan menghadapi perbedaan di tempat wisata. Keberagaman karakteristik individu di tempat wisata. Pernahkah anak-anak ustazah pergi ke tempat wisata? Insya Allah semua kita pernah pergi ke tempat wisata. Tempat wisata banyak jenis dan macamnya. Pergi ke tempat wisata sangat menyenangkan. Karena di tempat wisata banyak sekali permainan serta wahana-wahana yang bisa kita ikuti, yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita mainkan. Bermain ke tempat wisata bisa dilakukan bersama, misalnya dengan orang tua atau keluarga. Yang kedua, bersama teman, didampingi oleh gurunya. Kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata adalah yang pertama, menambah ilmu atau sambil belajar. Contoh, anak-anak ustazah pergi berwisata ke kebun binatang. Maka di sana anak-anak ustazah bisa mempelajari tentang nama-nama hewan atau kebiasaan-kebiasaan hewan serta ciri-ciri hewan nantinya. Atau anak ustazah pergi berwisata ke tempat yang ada kolam renangnya. Nah, di sana anak-anak ustazah juga bisa mempraktikkan pelajaran olahraganya. Atau misalnya lagi, anak ustazah berwisata ke pegunungan. Nah, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di sana. Yang kedua, melihat keindahan ciptaan Allah. Nah, ketika kita pergi berwisata, kita melihat keindahan ciptaan Allah, di sanalah akan bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Karena telah menciptakan alam dan seisinya untuk kita sebagai manusia. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian mempraktikkan pelajaran di sekolah, misalnya olahraga. Seperti yang ustazah sampaikan tadi, anak-anak ustazah berwisata ke kolam renang. Maka anak ustazah bisa mempraktikkan permainan yang bisa kita lakukan di kolam renang. Atau sekalian belajar renang.
Selanjutnya, rekreasi atau bersenang-senang. Tujuan atau kegiatan wisata yang kita lakukan bisa untuk rekreasi atau bersenang-senang. Mungkin selama ini anak ustadzah merasa lelah dengan pembelajaran atau kurang piknik, maka boleh ke tempat wisata untuk rekreasi. Hanya saja mungkin kondisi sekarang belum memungkinkan anak-anak ustazah untuk berwisata. Kenapa? Karena masih adanya virus corona. Nah, kita bersama-sama berdoa kepada Allah ya, semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah dari virus corona ini. Amin. Selanjutnya, bertemu dengan teman baru. Di tempat wisata nanti anak-anak ustazah bertemu banyak orang yang belum dikenal. Jika anak ustazah bertemu dengan temannya, kemudian temannya juga punya teman, berarti anak ustazah bertemu dengan teman baru, maka boleh saling berkenalan. Nah, di tempat wisata, anak-anak ustazah jangan sembarangan berkenalan dengan orang lain. Kenapa? Karena berbahaya juga bagi anak ustazah. Bisa jadi ada orang yang tidak baik atau yang berniat jahat. Jadi anak-anak ustazah tetap berhati-hati ketika bertemu dengan teman baru. Tidak semua orang bisa kita percayai. Tetap harus, kalau pergi berwisata, tetap harus pendampingan orang tua atau guru. Berikutnya, kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat wisata adalah bermain. Biasanya di tempat wisata anak-anak itu senang bermain karena disediakan wahana-wahana permainan yang menarik. Apakah itu wahana air, pantai, dan permainan-permainan lainnya. Ini adalah contoh gambar sebuah keluarga yang sedang mengunjungi tempat wisata, yaitu adalah kebun binatang. Nah, di sini kita akan lihat keberagaman karakteristik individu yang ada di tempat wisata. Sama halnya dengan pelajaran yang lalu, keberagamannya dapat kita lihat dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan hobi atau kesukaan, perbedaan usia, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan suku bangsa atau asal daerah, perbedaan permainan kesukaan, perbedaan hewan yang disukai. Nah, yang pertama perbedaan jenis kelamin. Dari gambar ini, anak-anak ustazah sudah bisa menyebutkan karakteristik individu yang ada di tempat wisata. Nah, ingat perbedaan jenis kelamin itu ada 2. Yang pertama perempuan. Nah, yang dari gambar ini manakah yang termasuk perempuan? Yaitu ibu dan kakak. Selanjutnya, jenis kelamin yang kedua yaitu laki-laki. Dari gambar ini bisa kita ketahui yang berjenis kelamin laki-laki adalah ayah, kemudian adik. Berikutnya, karakteristik individu yang ada di tempat wisata adalah perbedaan usia. Perbedaan usia ini ada usianya sudah tua, ada usianya masih muda atau anak-anak atau remaja. Kemudian ada juga perbedaan makanan kesukaan. Di tempat wisata biasanya ada tempat makan atau warung makan di mana di dalamnya itu banyak sekali jenis makanan. Di sana akan terlihat ternyata di tempat wisata itu orang-orang atau perbedaan karakteristik, keberagaman karakteristik individu lainnya adalah perbedaan makanan kesukaan. Ada yang suka nasi padang, ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng,
mie, dan lain-lain. Jadi di tempat wisata itu orang-orang makan di tempat makan pun berbeda-beda yang dibelinya, berbeda-beda yang dimakannya. Karena apa? Karena makanan kesukaan mereka berbeda-beda. Selanjutnya, perbedaan suku bangsa atau asal daerah. Ketika anak ustadzah mengunjungi tempat wisata, di sana anak-anak ustadzah akan melihat ternyata di tempat wisata itu ada keberagaman karakteristik individu, yaitu suku bangsa atau asal daerah. Misalnya, anak ustazah pergi ke tempat wisata kebun binatang. Di sana ketemu orang-orang dari Sidoarjo. Kemudian ada yang dari Padang. Ada yang dari Aceh. Ada yang dari Papua. Ada yang dari Jakarta, Madura, dan lain-lain. Jadi di tempat wisata itu anak-anak ustazah akan melihat ternyata banyak sekali orang-orang yang berbeda asal daerah. Dari mana kita mengetahuinya? Nah, dengarkan ketika mereka berbicara. Mesti ada bahasa-bahasa yang tidak kita kenal. Bahkan di tempat wisata juga ada orang-orang yang berasal dari negara lain, seperti turis. Selanjutnya, perbedaan permainan kesukaan. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, di tempat wisata itu permainannya banyak sekali. Ada permainan air, ada juga ayunan, ada juga wahana-wahana yang lain seperti kincir. Nah, di sana kita akan melihat ternyata setiap orang itu memiliki permainan kesukaan. Dan itu pun berbeda-beda. Ada yang langsung bermain di air karena memang mereka suka permainan air. Jadi contoh permainan kesukaan di tempat wisata misalnya permainan air, ayunan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi perbedaan karakteristik individu di tempat wisata, yaitu perbedaan hewan yang disukai. Ketika kita mengunjungi kebun binatang, di sana kita akan melihat banyak hewan. Beragam hewan yang ada di kebun binatang. Nah, setiap orang juga memiliki perbedaan kesukaan pada hewan. Misalnya, ada yang menyukai burung, ada yang menyukai kucing, ada juga yang menyukai gajah, dan banyak hewan lainnya. Perbedaan bukanlah alasan untuk terjadinya perpecahan. Jadi jangan jadikan alasan karena kita berbeda terus kita bertengkar dengan orang lain atau dengan teman. Jadikanlah perbedaan itu suatu hal yang patut kita syukuri karena perbedaan pun ada manfaatnya. Nah, misalnya dengan adanya perbedaan hidup menjadi lebih berwarna. Coba anak ustazah bayangkan, jika semua yang ada di bumi ini sama bentuknya, sama warnanya, maka kita tidak akan bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dengan adanya perbedaan kita bisa saling mengenal. Nah, jadi ketika ada perbedaan kita bisa saling mengenal. Contoh, jika semua manusia bentuknya perempuan, maka kita tidak bisa mengenal yang lain, mana yang lainnya. Atau jika semua bentuk kita sama, misalnya hidungnya sama-sama mancung, bibirnya sama, wajahnya sama, maka kita tidak bisa saling mengenal. Jadi dengan adanya perbedaan kita bisa saling mengenal. Berikutnya, dengan adanya perbedaan kita bisa saling melengkapi. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, misalnya ada yang memiliki hobi yang berbeda, maka kita bisa saling melengkapi. Selanjutnya, dengan adanya perbedaan, kita bisa saling belajar antara satu dengan yang lainnya.
Sikap menghadapi perbedaan di tempat wisata. Yang pertama, saling menyapa dan berkenalan. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, di tempat wisata kita akan bertemu orang-orang baru. Maka kita harus menyapa dan berkenalan dengan orang-orang baru. Tapi ingat kata Ustazah, jangan sembarang orang, karena kita juga harus berhati-hati. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Karena di tempat wisata itu beragam ya, permainannya juga beragam, maka kita menghormati dan menghargai orang lain di sana. Mungkin ada yang lebih suka permainan ini, kita hargai. Mungkin ada yang tidak sama dengan kita, maka kita hargai. Kita tidak boleh mengejek atau marah karena perbedaan. Berikutnya, saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong juga bisa dilakukan di tempat wisata. Berikutnya, bersikap ramah kepada siapa saja. Jadi kalau bertemu dengan orang lain yang belum dikenal, nah kita senyum, tetap bersikap ramah kepada mereka. Kemudian, tetap bermain bersama teman meskipun berbeda kesukaan permainan di tempat wisata. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan. Sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak ustazah memahami dan bisa menyikapi segala perbedaan yang ada di antara teman-teman, di antara lingkungan sekitarnya. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.